Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas tubu ilallah. Shadaqallahul azim. Awal kata yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah, yang mana oleh Allah telah memberikan kita nikmat. Gue syirikan Allah nikmat berdiri kita, sehingga kita tak dapat menghitung nikmat Allah tersebut sehari kiamat. Allah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat ihsan, terlebih-lebih nikmat kesehatan dan kelapangan. Dengan nikmat kesehatan dan kelapangan, kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini, tak lain dan tak bukan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Maka daripada itu, kita berhajat selalu kepada Allah. KIP si kita lakukan, kita medalan, kita ditolong Allah. Ketika kita ngatur, kita ditolong Allah. KIP si kita lakukan, kita berhajat kepada Allah. Selawat beriringan salam, tak lupa luputnya kita hadiahkan pahalanya kepada roh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa umat manusia ini dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Selawat beriringan salam lagi kepada ahli sahabat beliau, yang mana ahli sahabat beliau ini selalu bersama beliau, baik itu secara dakwah di kampung maupun perkotaan maupun pertumpah darah. Demi apa? Demi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selawat beriringan salam lagi kepada alim ulama, yang mana alim ulama ini menjadi tongkat jikalau kita berjalan, yang bagaimana alim ulama ini menjadi payung jikalau ada kehujanan, yang bagaimana alim ulama ini menjadi lampu atau obor jikalau ada kegelapan. Baik itu ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mutabar di sisi Allah. Bahkan ulama tasawuf mengatakan, siapa yang tidak menyebutkan kalimah la ilaha illallah tidak sah Islamnya, tidak sah. Maka hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah,
Dalam kitab Tafsir Akhlaq mengatakan, takwa adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tidak cukup sekedar kita katakan, tetapi kita lakukan tidak ada. Mesti kita lakukan supaya kita bertakwa kepada Allah. Sebab-sebab menjadi takwa kepada Allah ada banyak. Yang pertama adalah akui kita ini budak Allah, budak yang sangat hina dan yang sangat tidak ada apa-apanya ketimbang Allah. Yang maha kuat adalah Allah, yang maha bijaksana adalah Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum Allah terbitkan matahari dari ufuk timur dan Allah tenggelamkan di ufuk barat, sebelum itulah kita dituntut, kita disuruh oleh Allah untuk taubat. Sebenarnya taubat kepada Allah. Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, ya ayuhan nas, tubu ila Allah, tubu ila Allah. Wahai manusia, taubat kamu kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak cukup saya mengatakan, kita taubat, tetapi melangkahkan kaki ke masjid susah. Banyak alasan. Karena apa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. 63 tahun kadang kita cuma hidup, hadirin. Selain itu kita pun akan meninggalkan dunia ini. Banyak di antara kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, bahkan saudara-saudara kita, engkau lebih ni tengok Allah, engkau lebih merasakan yang namanya maut, yaitu mati. Dia kita nigar. Adakah kita pikirkan? Dia kita pikirkan, insya Allah kita akan bertakwa kepada Allah. Maka daripada itu, tongrekan Allah nikmat kesehatan, tongrekan Allah nikmat kegegohan kita. Beribadahlah kepada Allah, sembah Allah sebenar sembahyang 5 waktu. Maka daripada itu, ketika kita melaksanakan solat, mesti 2 yang kita lakukan, yaitu solat jahir maupun solat batin. Banyak di antara kita cuma solat jahir, rukuk tahu, sujud tahu, iktidal, tetapi batinnya, hatinya, sangkutan kepada Allah itu yang tidak ada. Maka daripada itu, mesti kita ini hadirin mesti bersyariat dan bertarikat dan berhakikat dan bermakrifat, supaya hati kita ingat selalu kepada Allah, bersangkutan selalu kepada Allah. Dimanapun kita berada, selalu kita ingat kepada Allah. Tetapi banyak di antara kita, di masjid cuma ada Allah, di masjid cuma ada Allah. Ketika kita keluar masjid, sudah hilang Allah. Ketika kita di kantor, sudah hilang Allah. Sudah ketika kita di sawah, engkau meni Allah. Padahal Allah senaran sida hud kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, mestinya kita lakukan 3. Yang pertama, taubat dengan perkataan, sering mengucapkan astaghfirullahalazim. Itu makanya hadirin, ketika kita solat, sesudah selesai solat kita mengucapkan astaghfirullahalazim, kita minta ampun kepada Allah. Tetapi alangkah ruginya orang yang sudah solat lebih balik berumah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tobat dengan hati. Batin kita selalu ingat kepada Allah, selalu bersangkutan kepada Allah. Biar kita tebakan Allah. Kais kita lakukan sesali, tindak majlis. Misalnya gelap,
Ketika kita hidup kita gelap, penuh dengan narkoba, penuh dengan minuman-minuman khamar, berzina, maka hadirin, taubatlah, sesali perbuatan kita hadirin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah taubat dengan tubuh kita ini, zahir kita ini, jasad kita ini. Ketika mulut kita dulu selalu mengatakan kotor-kotor kepada orang, tangan kita selalu mengambil barang orang, kaki kita dulu melangkahkan ke jalan maksiat, maka taubat minta ampun kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, beruntung kita hadir sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Ketika mempunyai salah, ketika mempunyai banyak salah, tetapi Allah tunggu taubat kita. Berbeda dengan umat yang lain, ketika mempunyai salah satu saja kesalahan, langsung Allah kutuk, langsung Allah ajab dengan binatang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka daripada itu Imam Ghazali mengatakan yang paling dekat kepada kita adalah mati. Matan nasu bima ta'aisu. Biasanya mati manusia dengan apa yang dia lakukan ketika hidup. Ya naran sen toh ni fikirana mati dengan sen. Jabatan yang ingati mati dengan jabatan. Kai tu leh. Ketika akai sini lakukan begini ketika mati. Sering mengingat Allah, sering berzikir kepada Allah, hatinya selalu teringat kepada Allah. Ketika mati, dia keadaan zikir kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dosa-dosa kita, dosa kita, Allah tutup aib kita. Dia seandainya Allah bukakan aib kita, biar kalak doa kita. Kerana Allah sayang kepada kita dan Allah cinta kepada kita. Mungkin Edi Amin dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita memasuki dua rukun khutbah. Dia seandainya salah kami baca nahan, tolong nipis ingatkan, kerana Jumat kita sah pada warinda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan khutbah yang singkat yang berisikan tentang banyak nasihat. Yang intinya di sini adalah kita menyempatkan hidup kita untuk berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walau bagaimanapun besarnya dosa kita, seperti apapun silamnya, kelamnya masa lalu kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat selama nyawa masih dikandung badan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.